Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada dan tinggal. Biar sore hari ini kita akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kehadirannya. Biarlah kuasa puji-pujian itu nyata dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepadanya. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita dedikasikan waktu ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah kuat kuasanya bekerja dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hanya oleh karena kasih-Mu dan setia-Mu Tuhan kami ada. Bapa, kami rindu mengalami kuasa kemuliaan-Mu. Kami rindu mengalami jamahan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kuat kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Roh-Mu yang menguasai pikiran, perasaan hati kami Tuhan. Dan setiap kami mengalami jamahan-Mu, perubahan, pemulihan, kesembuhan, bahkan mendapat jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Datanglah kerajaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap katakan amin. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan kuasa puji-pujian. Amin, haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan ku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin, haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang
menyatakan kuasa kemuliaannya, kebesarannya dinyatakan atas setiap kita. Amin, haleluya. Yang telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 oh. Hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita, takkan handal kita. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang menjaga kita, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 oh.
lebih daripada pemenang. Amin. Membuat hidup kita tidak pernah sama lagi. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Allah satu-satunya. Oh, 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 oh. Sumber dari segalanya. Oh, kebenaran. Oh, kebenaran yang selalu ku pegang. Oh, keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ketahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Haleluya. Allah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan. Sekali lagi, Tuhan telah satu-satunya, kebenaran yang kami pegang. Engkau keyakinan kami Tuhan, Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Oh, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Oh, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh Tuhan, Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Amin, haleluya. Hidup kita dipenuhi dengan kuasa Allah. Hidup kita dipenuhi dengan hadirat-Nya. Yes Tuhan, haleluya. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Hey! Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yeah. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang-orang yang dipenuhi dengan hati dan kuasa-Nya, hidupnya tidak akan pernah sama. Sore hari ini kita akan dengar pesan firman Tuhan, isi hati Tuhan dari Ibu Gembala yang akan menyampaikannya. Haleluya.
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap semua fokus kepada firman Tuhan, karena firman ini akan memerdekakan kita sekalian. Kita akan belajar bagaimana supaya pujian penyembahan kita ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Tentu semua merindukan pujian penyembahan yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Kemarin kita sudah belajar dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Nah, hari ini saya ingin menegaskan lagi dari kehidupan dari Yakub. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab mengisahkan Yakub pergi ke rumahnya Laban. Lalu di situ Laban punya 2 orang anak perempuan, yang seorang nama Lea, yang seorang nama Rahel. Nah, Yakub bekerja pada Laban 7 tahun untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Karena Rahel memang lebih cantik daripada Lea. Nah, pria-pria kalau pilih istri tentu pilih yang cantik. Tapi ketika dia sudah bekerja 7 tahun, kemudian hari pernikahan yang diberikan oleh Laban bukan Rahel tetapi Lea. Yakub protes, "Loh, kenapa yang diberikan Lea?" Laban bilang, "Adat istiadat di sini tak boleh menikahkan adik lebih dahulu daripada kakaknya. Bekerjalah lagi 7 hari, nanti aku akan memberikan Rahel kepadamu." Nah, lalu bekerjalah 7 hari lagi, diberikanlah Rahel. Nah, kita akan melihat dalam Kejadian pasal yang ke-29, anak-anak Yakub, perikop ini menceritakan ayat 31 sampai ayat 35. Saya baca untuk saudara. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ya memang dia tidak cinta, wong tidak cantik gitu ya. Yang dicintai itu Rahel. Dibukanyalah kandungannya. Jadi kandungannya Lea dibuka, tetapi Rahel mandul. Berikut, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Kemudian mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai." Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Berikut, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini," perhatikan ya, "suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya anak itu," saya ulang, "itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi." Ayat 35. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini," perhatikan, "aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saya mau tekankan, saudara, setiap kali anak itu lahir, namanya itu selalu punya arti. Ruben, Tuhan memperhatikan sengsaraku. Sengsara apa saudara? Tidak dicintai sama suaminya. Kemudian yang kedua, Simeon. Artinya Tuhan telah mendengar bahwa aku ini memang tidak dicintai. Kemudian yang ketiga, Lewi. Nah, perhatikan saudara, mulai Lewi, "Suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki." Ini bicara tentang hubungannya dengan suaminya yang namanya Yakub. Dia berkata, "Dengan lahirnya anak ini suamiku akan erat dengan aku." Lalu diberi nama Lewi. Hubungan yang erat. Nah, sesudah ada hubungan yang erat ini, lalu melahirkan lagi, baru diberi nama Yehuda. Nah, Yehuda itu artinya ditulis di sini, "Aku akan bersyukur kepada Tuhan." Tapi terjemahan lain mengatakan, "Aku akan menaikkan pujian bagi Tuhan." Nah, saudara, jadi pujian yang berkenan kepada Allah itu harus diawali dengan hubungan yang erat. Bukan hubungan yang abal-abal. Bukan hubungan yang penuh kepura-puraan, kemunafikan atau bercabang hati. Kemarin kita sudah belajar hati yang tulus ikhlas. Nah, hubungannya itu harus hubungan yang sejati. Ada banyak hubungan-hubungan yang semu.
Saya mau beri sebuah ilustrasi hubungan yang semu. Hubungan yang semu itu hubungan yang seolah-olah. Tapi tidak beneran. Ada seorang pecinta binatang. Dia memelihara seekor bayi macan. Dipelihara. Sampai besar-besar, akrab sekali kemana-mana sama-sama, gendongan sama-sama begitu. Satu hari dia memangku macan, si pecinta binatang ini. Lalu dia melihat kukunya sendiri panjang-panjang. Dia mulai ambil gunting dan dia mulai menggunting kukunya sendiri. Tiba-tiba karena kurang hati-hati, kena ujung jarinya, tergunting, keluar darah. Ketika darah itu mulai keluar, si macan ini mulai mendengus-dengus. Dia mulai mencium bau darah manusia. Saudara, namanya macan tetap macan. Sekalipun sudah dijinakkan tetap macan, saudara. Saudara sudah bisa bayangkan akhir daripada cerita ini. Maka macan mulai menerkam tuannya sendiri. Habis. Saudara lihat. Ini hubungan semu. Seolah-olah akrab, seolah-olah karib, seolah-olah saling mengasihi, seolah-olah saling menghargai, tetapi ternyata tidak. Nah, hari ini saya tidak menuduh bahwa kita semua ini mempunyai hubungan yang semu, tapi mari kita mau belajar dari firman Tuhan supaya tiap-tiap kali kita datang dalam pujian penyembahan berkenan kepada Tuhan, karena hubungannya bukan hubungan yang semu. Kita tidak lagi tampil seperti yang dunia tampilkan. Tadi nyanyiannya berkata bahwa kita tidak sama lagi, bukan? Nah, harus seperti itu, saudara. Karena Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bilang amin. Nah, periksa diri kita. Dunia, dengan segala rayuannya, saudara, menarik, saudara. Dan kadang kita begitu terkecoh dengan semua yang ada dalam dunia ini. Kedagingan ini menuntut, mata menuntut, saudara. Tapi hari ini mari kita belajar. Memang harus ada yang namanya penyangkalan diri. Harus ada yang namanya pikul salib. Kalau mau ikut Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Alkitab mencatat dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Bahwa sesungguhnya persahabatan dengan dunia ini, saudara, itu menyebabkan diri kita ini musuhnya Allah. Saudara bisa bayangkan. Kalau kita bersahabat dengan dunia, lalu kita memuji menyembah Tuhan, berkenankah? Sama sekali tidak. Karena kita jadikan diri kita musuh Allah. Mari periksa kehidupan ini. Introspeksi diri kita. Ketika kita datang dalam pujian penyembahan, mari kita terus pelihara hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita di dalam Yesus Kristus haruslah hubungan yang akrab, yang intim, bukan hubungan yang semu, hubungan yang sejati, yaitu hubungan yang mengasihi. Alkitab mencatat dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita sekalian. Supaya kasih ini boleh bertumbuh. Kasih ini boleh bersemi. Kasih ini hanya ditujukan kepada Allah saja. Dan bukan kepada dunia ini, saudara. Sekalipun dunia merayu dengan segala macam kenikmatannya. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Supaya walaupun kita ada di dunia, tapi kita dipisahkan dari namanya keduniawian. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Biarlah itu dipisahkan dari kehidupan kita. Kita memacu hubungan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Lewat doa, penyembahan,
perenungan firman, pujian penyembahan kita naik. Dan sungguh hati Tuhan disenangkan. Alkitab mencatat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran yang singkat yang disampaikan pada kesempatan ini. Supaya sungguh-sungguh kita orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita menaikkan pujian penyembahan yang berkenan kepada Allah. Karena kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan setulus hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara saya Isworo akan melanjutkan. Tuhan memberkati. Biarlah kalau kita hidup saudara sekalian, kita hanya hidup bagi Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kepada Tuhan malam hari ini, haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Oh, kalau ku hidup, oh haleluya, kalau ku hidup, amin, haleluya. Kita hidup hanya bagi Tuhan, amin. Oh, hatiku tetap menyembah-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, mataku tetap memandang-Mu Tuhan.
urapan kami Bapa melekat kepadamu Tuhan. Oh, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Oh, kami melekat hanya kepadamu. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, oh haleluya, kirara barada 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 indah kata para lawayasa, haleluya, kirara bayasa kata para lawayasa, haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah. Oh, satu yang ku rindu, yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Oh, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi di dalammu, di hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Yang ku rindu bersekutu dekatmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, hadiratmu seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Oh, urapanmu mengubah hidupku, ya Bapa, urapanmu mengubah hidupku, Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, menikmati hadiratmu Tuhan, bersekutu denganmu akan mengubah hidup kami Tuhan. Oh, persekutuan kami Tuhan mengubah hidup kami.
Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari saudara yang ada di rumah bersekutu dengan Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah bersekutu dengan Tuhan. Urapan Tuhan mengubah kehidupan. Persekutuan kita menghasilkan pemulihan. Persekutuan kita dengan Tuhan menghasilkan kesembuhan. Hubungan kita dengan Tuhan menghasilkan perkara yang ajaib. Perkara yang luar biasa, saudara. Mari jalin hubungan. Mari bersekutu dengan Tuhan malam hari ini. Sore hari ini. Temukan Tuhan, saudara. Kurakata para jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh, kuasa urapan-Mu memulihkan kami Tuhan. Memulihkan saudara-saudara kami yang letih lesu Tuhan. Kuasa urapan-Mu memulihkan orang-orang yang lemah Tuhan. Yang tiada berdaya. Yang kehilangan gairah. Yang kehilangan semangat. Sore hari ini Tuhan. Jamah Tuhan. Lawat Tuhan. Engkau sanggup mengubah kehidupan Tuhan. Kuasa urapan-Mu mengubah kehidupan Tuhan. Oh Bapa Surgawi, Kau melihat kebutuhan-kebutuhan umat-Mu yang mendesak Tuhan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar ya Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Kuasa urapan-Mu Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami lepaskan pemulihan dalam nama Yesus, haleluya. Kesembuhan sedang terjadi. Oh, kuasa urapan Tuhan memulihkan, mengubah kehidupan. Yang sakit jadi sembuh. Apapun sakit penyakit yang saudara alami, mari tumpangkan tangan atas bagian tubuh yang sakit. Biarlah Tuhan yang akan mengubahkan, kuasa urapan Tuhan yang akan mengubahkan. Letakkan tangan kanan saudara pada bagian yang sakit. Tuhan, haleluya.
janji-Mu Tuhan, kuasa urapan-Mu mengubah kehidupan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kurakata baralabalabalabas. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam, oh lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan satu hal, amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam, oh lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, oh lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari angkat tangan saudara yang ada di rumah, katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Oh, inilah pengakuan kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, lebih dalam. Oh, Yesus Tuhan. Kami menyerahkan kepada Ibu Gembala untuk berdoa sekaligus menutup pada sore hari ini. Kurakata parada paralabaya syakata parada. Kirakata parada. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah gagal.
Ketika kami menaikkan pujian penyembahan dari sikap hati yang benar, ada hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan hati yang mengasihi Engkau, maka pujian penyembahan kami naik di hadapan hadirat Tuhan, menjadi persembahan dupa yang berbau harum sampai pada penciuman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menyatakan diri-Mu dalam kemuliaan yang besar. Dan kami percaya bahwa di dalam kemuliaan Tuhan semua kami dapatkan. Yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang putus asa dapat pengharapan, yang jatuh diangkat, yang mengalami pencobaan mendapatkan jalan keluar. Kami percaya Tuhan bahwa semua ada jawaban di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan ini kami mau berdoa buat kota kami Pasirian dengan 11 desa yang ada di dalamnya. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau keadaan COVID ini sudah mereda, besok kami akan ibadah onsite. Kami mengangkat syukur kami kepadamu ya Bapa. Engkau yang sudah menolong kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ya Bapa, ibadah besok kami percaya umat-Mu hadir dan mereka semua akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ya Tuhan semua Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara Worship at Home ini. Apapun yang menjadi pergumulan, kami yakin Engkaulah jawaban atas kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala. Kami tetap bersemangat di dalam acara yang satu ini, yang spesial ini. Dan kami dibawa bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami boleh mengalami perkara-perkara ajaib. Janji-janji Tuhan digenapi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Buka kedua tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Kita akan jumpa pada acara yang sama hari Senin sore. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kepada sidang jemaat, kita besok akan beribadah onsite pukul 6 dan pukul setengah 8. Saudara boleh pilih jam yang mana yang tepat untuk saudara. Dan kita akan beribadah dengan segenap hati. Percaya roti makanan diberkati, air minuman diberkati, sakit penyakit dilalukan dari tengah-tengah kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.